Marilah kita masuk ke dalam saat teduh. Mari kita siapkan dan buka hati kita sebelum memulai ibadah. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah yang menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Engkau hadir Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang kami nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Sambil bangkit berdiri, mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kurang semangat, saya sapa sekali lagi, Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin.
Masih bersyukur buat ibadah terakhir di tahun 2025. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itu yang telah dikehendaki Tuhan Allah Yesus Kristus di dalam kamu dan di dalam kita semua. Yang percaya katakan amin. Katakan yes. Sorakan woo. Yuk sambil bertepuk tangan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Katakan na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganku, ku angkat bagimu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Engkau Yesus, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat excellent, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Yeah 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 yeah. Oh na 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 na. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise,
alih semua dicinta Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, alih semua. Sambil lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara dan katakan sio, sio, sio manise, alih semua dicinta Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, alih semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengertian. Sio manise, sio, sio, sio manise, alih semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, alih semua dicinta Tuhan Yesus. Alih semua dicinta Tuhan Yesus. Alih semua dicinta Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, salam kanan kirinya dan katakan Tuhan Yesus itu baik. Dan Tuhan Yesus sayang sama kamu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan kami, itu semua karena kasih-Mu. Itu semua bukti kasih-Mu untuk kami Tuhan. Kami ingin mengangkat pujian ini, penyembahan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Kami rindu, ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ini iman kami Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagia kami penuh. Oh Yesusku,
Kau kerinduanku, oh menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Kami ingin menyembahmu Tuhan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Oh menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Kami ingin selalu menyembahmu Tuhan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari kita angkat kedua tangan kita, angkat setinggi-tingginya. Mari kita katakan, Tuhan Yesus baik. Dia yang mengasihi kita dengan apa adanya. Kita nyanyikan lagu ini lebih lagi. Mari kita katakan, kami ingin mengikutimu seumur hidup kami. Sambil mengangkat tangan, kedua tangan, mari kita katakan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari jemaat Tuhan saja menyembahmu. Come on. Sampai seumur hidup kami. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di
Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Oh, haleluya, haleluya. Kami ingin sembah-Mu Yesus, kami ingin puji Engkau Yesus. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan, Allah yang mulia. Sebab kasih-Mu besar dan setia, yang selalu menemani kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami angkat mazmur kami kepadamu. Ini kami Tuhan, terima pujian dan sembah kami Tuhan. Semuanya kami berikan untuk Engkau Yesus, untuk Engkau Yesus. Just only for you Jesus. Selalu menyembah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh ada di penghujung tahun 2025 ini ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir, tak pernah hilang, selalu bersama kami dimanapun kami berada. Oh Yesus, kami angkat sembah dan pujian kepadamu Tuhan. Oh Tuhan Allah kami, Allah Maha Kasih, Allah Maha Baik, Allah Maha Mulia. Oh yang kami sembah Yesus Kristus, Yesus Tuhan, Tuhan Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat segala berkat-Mu. Hadirlah di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Bapa, Engkau sungguh baik. Itulah yang selalu kami nyatakan dalam hidup kami. Yesus, terima kasih Tuhan untuk semuanya ya Tuhan. Kami ingin mengikuti-Mu seumur hidup kami Tuhan. Yesus, kami memuji kebesaran-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hanya pujian dan sembah kami yang dapat kami berikan untuk-Mu Yesus. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan.
Ya Bapa yang baik, kami bersyukur buat segalanya yang telah Engkau berikan. Begitu banyaknya. Yesus, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu? Engkau selalu bersama kami, menuntun setiap langkah kami. Yesus, terima Tuhan. Yesus, Engkau Raja, Tuhan yang selalu kami agungkan. Dan dalam nama-Mu kami berserah, dan dalam-Mu kami menyembah, kami menaikkan pujian. Sebab Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Apapun segala yang terjadi, Engkau selalu ada. Apapun masalah yang terjadi, Engkau pasti ada. Engkau yang membukakan jalan keluar untuk kami. Oh ya Tuhan, sungguh baiknya Engkau Yesus. Terima kasih. Kami ingin selalu tinggal di hadirat-Mu Yesus. Di dalam hadirat-Mu saja yang memenuhi setiap kami. Yesus, terima kasih Tuhan, Allah sumber pengharapan, Allah sumber kekuatan, sumber kesukacitaan. Yesus, ini kami ya Tuhan, anak-Mu. Hanya pujian dan sembahyang dapat kami berikan untuk-Mu Yesus. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur segalanya, buat segalanya yang terjadi. Oh Tuhan, kami naikkan kepadamu pujian. Yesus, Yesus, bersyukur setiap waktu, bersukacita setiap waktu terhadap kasih setia-Mu, terhadap berkat-Mu. Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Allah, menara benteng yang kokoh, yang teguh. Dan di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu kami bersyukur, berserah dan memuji. Hanya nyanyian pujian dan sembahyang dapat kami berikan untuk-Mu Yesus. Hanya itu Yesus. Tapi begitu banyaknya berkat kasih setia-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2025 ini, Engkau masih ada.
Engkau masih ada selalu bersama kami, Yesus. Betapa kami bersyukur. Oh Yesus, terima segala sembah kami. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, ini kami Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Wow, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur Bapa. Haleluya, Jesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Amen. Bapa. Haleluya, Jesus. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, Ku bersyukur, ku bersyukur. sekali lagi nyatakan imanmu. Ku bersyukur Tuhan. Berikan kemuliaan. Haleluya. Berikan kemuliaan yang lebih. Haleluya. Bisakah kita beri kemuliaan yang lebih luar biasa untuk Tuhan kita Yesus? Haleluya. Nah, saya melihat dari atas pentas ini, kenapa ada wajah yang masih cemberut ya? Kenapa ada wajah yang masih bingung ya? Coba lihat kiri kanan. Ini kan baru Natal nih.
Katakan, mari kita bersuka cita. Mari kita bersuka cita. Berapa orang di tempat ini yang bisa bersuka cita? Angkat tangan. Glory, glory, haleluya, glory, yes, luar biasa. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji, glory, glory, haleluya, amin, haleluya, glory, hanya untuk Tuhan, haleluya, yes. Glory, glory, haleluya, haleluya. Mari angkat imanmu, berikan pujian bagi Tuhan, katakan glory, glory, haleluya, glory, 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 haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi katakan, haleluya, puji. Lebih luar biasa lagi, lebih luar biasa lagi. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Yes. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Sekali lagi katakan. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Lebih kencang lagi ya. Haleluya, puji. Ayo ikuti saya. Glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya. Come on, glory, glory, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji, haleluya, puji. Haleluya, puji. Sekali lagi katakan, haleluya, puji. Yes, baru nampak wajah-wajah sukacitanya. Katakan kiri kanan tos, engkau diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Kami tidak bernyanyi untuk diri kami sendiri. Di saat kami nyanyi, hati kami tersungkur di hadapan-Mu. Mulut kami mengeluarkan kata-kata, ini adalah lubuk hati kami yang terdalam. Kami persembahkan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan kami tuntunan. Engkau memberikan kami keselamatan. Engkau memberikan kami arahan untuk hari-hari yang lebih baik. Engkau mengajarkan kepada kami dan menasihati kami di dalam perjalanan pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi dan siang hari ini Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan, bila hari ini engkau ingin menerima firman Tuhan, bukalah kedua tanganmu. Mulai berkata kepada Tuhan, Yesus, bicaralah kepadaku. Bicaralah. Di dalam firman-Mu, berikan pengertian surgawi-Mu, sehingga perjalanan hidup kami tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan.
Urapi hamba-Mu yang berbicara, pakai hamba sebagai alat di tempat ini. Dan Engkaulah yang dipermuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk menerima firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami persilakan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Yes, terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah suatu hal yang cukup sukacita buat pribadi saya bisa ada di tempat ini. Karena ada di tempat ini adalah maaf, bukan saya diundang tapi saya meminta. Beliau itu adalah gembala di tempat ini, Pak Andrew itu adalah gembala di tempat ini, juga adalah ketua buat saya di STT Pelita Kebenaran. Nah, beliau yang memimpin yang begitu memiliki hati yang lembut ya untuk memimpin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, nah kita berbicara tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita lihat saja di dalam Matius 1 ayat yang ke-21 sampai dengan 25. Nah, ayat-ayat ini saya akan bacakan, nanti saya tidak akan bahas lebih dalam. Karena apa? Udah terlalu banyak Bapak Ibu mendengar daripada ayat-ayat ini. Nah, lihat saja di ayat yang ke-21 di situ dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah dan difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Berbicara Immanuel itu adalah artinya Allah menyertai kita. Bukankah itu adalah luar biasa? Berapa orang percaya Allah menyertai engkau? Masa? Oke, kita lihat lagi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai dia Yesus. Waktu saya mendapatkan daripada ayat ini menjadi tuntunan daripada bulan 12 dan kemudian dari Natal. Dan di situ saya melihat ada satu kata, itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Immanuel, menyertai kita. Waktu saya mendapatkan daripada ayat ini dan apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, saya punya alasan berkata, di manakah Tuhan? Karena pada masa itu, rumah saya banjir. Air itu naik dari semata kaki. Terus saya lihat itu naik. Nah, Bapak Ibu mungkin kita punya ketahanan itu berbeda-beda. Saya itu dari kecil sampai besar nggak pernah melepaskan kasut kaki. Kalau di luar saya boleh pakai sepatu dan sandal, di rumah saya tetap pakai sandal. Tidak pernah kaki saya itu menyentuh ke tanah. Tetapi apa yang terjadi? Waktu banjir itu datang. Dan kemudian semakin tinggi, semakin tinggi. Begitu saya lepas sedikit aja sandal, hanyut sandalnya. Hilang sebelangkat entah kemana. Terpaksa saya itu harus bisa jalan tanpa alas kaki. Buat beberapa orang itu biasa, tapi buat saya itu nggak biasa. Belum lagi saya melihat mama saya itu umur 98 tahun. Nah, mama saya itu masih terbaring di tempat tidur. Setelah air itu naik, hampir kena ke tempat tidurnya. Saya berkata kepada mama saya bilang, "Ma, saya gendong ya, saya ungsikan ya." Nggak mau. Kalian aja yang pergi. Loh, ini air nanti udah naik ini. Nanti kasur juga basah semua. Enggak, kalian aja yang pergi. Saya tetap di sini. Wah, ini payah juga ini orang tua. 98 tahun. Jadi ku ambil tangannya, ku celupkan ke air. Begitu dicelupkan di samping aja, airnya udah di samping. Begitu dicelupkan, dia merasa, dingin kali katanya. Nah, maka itu, mau nggak aku gendong? Ya, baru dia selamat. Kita gendong itu ada taruh di meja makan,
lalu taruh kasur dan kemudian dia di meja makan. Nah, begitu kami lihat airnya semakin naik, semakin naik. Nah, pada masa itu saya berkata kepada istri dan pembantu, saya bilang, kalian tetap di rumah, saya keluar dari komplek. Saya akan mencari situasi, informasi apa yang sebenarnya terjadi. Nah, pikiran saya itu kalau memang bisa keluar, kita keluar. Saya jalan. Ternyata apa yang terjadi? Di luar jauh lebih dalam. Di luar sudah sampai di atas, di perut, di atas perut. Dan air mengalirnya lebih deras. Pada masa itu, lampu tidak ada. Saya sendiri di sana dan hujan masih jalan. Saya pegang telepon. Saya mau telepon teman saya, suruh minta bantuan. Putus-putus. Pada saat itu, saya itu harus bilang, Tuhan kamu di mana? Saya mau minta pertolongan. Tuhan kamu di mana? Itu adalah kali pertama saya kena banjir seumur hidup, dan saya berharap satu yang pertama dan terakhir. Nah, begitu saya dapat sambungan, saya menyuruh teman saya, tolong ambil perahu karet, tim kamu masuk, tolong ungsikan kami. Saya memang udah berkata begitu, mau berkata begitu, saya udah dalam pikiran saya. Begitu telepon dengan teman dan kemudian nyambung, apa yang terjadi? Tuhan berkata, mereka lebih dibutuhkan orang lain daripada kamu. Kamu masih bisa. Sudah telepon, udah nyambung nih, tinggal minta tolong. Teman saya dari sana bilang, Pak Stef, apa yang perlu kami bantu? Kamu perlu bantuan nggak? Apa? Itu aja ucapannya. Kalau saya ngomong, ya, itu jadi. Tapi enggak. Tuhan memberikan pengertian. Orang lain lebih penting. Kamu masih bisa. Langsung saya berkata kepada dia, tolong kasih tahu ke GBI ini, GBI ini, GBI ini. Saya nggak bisa khotbah. Tolong sampaikan, karena saya dalam keadaan banjir. Itu yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah di dalam firman Tuhan, bukankah di dalam topik, bukankah kita mendapatkan tuntunan menyelamatkan keluarga? Tetapi pada saat itu, lemari kulkas, kami yang punya 4 pintu lebih tinggi dari kami, seperti menari dia, ngapung gitu. Dan saya bersama dengan istri langsung untuk menyelamatkan. Belum lagi freezer kami yang untuk pembekuan. Itu ngapung sendiri. Tapi saya lihat istri saya bagaimana. Beda lagi istri saya. Sambil bisa memuji dan menyembah Tuhan. Sambil nyanyi-nyanyi dia. Saking gak tahannya saya syuting dia. Saya syuting dia, nyanyi. Dia bilang, mau apa lagi? Ini habis nih, habis. Itu yang terjadi. Nah, pada saat itu, yakin gak Tuhan ada? Yakin gak? Mari kita lihat. Apa yang harus kita buat? Karena Tuhan waktu memberkati kita, terlalu banyak yang kita tidak mengerti. Saya akan membuat daripada Yohanes 2 dan kemudian Matius 2. Perhatikan baik. Di dalam Yohanes 2 dan Matius 2, ini kedua-duanya itu sama. Jadi kalau Tuhan itu memberikan pertolongan, Tuhan itu memberikan tuntunan, Tuhan itu memberikan sesuatu yang baik, itu sebetulnya semuanya sama. Nggak terlalu berbeda. Namun bagaimana kita bisa klik dengan Tuhan? Cara Tuhan Yesus memimpin dan menuntun kita hidup dalam keluarga yang diberkati. Dan saudara harus yakin, saya sangat yakin, keluarga saya itu sangat amat diberkati. Bahkan salah satu daripada anak saya, ya, saya mau punya 2 putri. Salah satu anak saya, di mana waktu dia mikir, itu bisa jadi. Dia hanya mikir, itu bisa Tuhan sediakan. Itu yang terjadi. Nah, kita lihat,
Bukankah di dalam Yohanes 2 dan kemudian Matius 2 itu berbicara tentang satu perkawinan Kana, tapi satu itu adalah tentang orang Majus. Cara Tuhan itu, cara Yesus itu menuntun kita itu bagaimana? Lihat aja di dalam Yohanes 2. Di dalam Yohanes 2 di situ dikatakan pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Perhatikan baik. Di hari yang ketiga, Maria ada di situ. Yesus belum ada di dalam pesta pernikahan itu. Yang namanya mama-mama ya. Mungkin dia itu masak. Mungkin dia itu ikut bantu-bantu di perkawinan itu. Namun saudara perlu melihat bahwa yang dikatakan di sini, Yesus dan murid-muridnya diundang. Jadi mereka itu mengundang Yesus itu masuk ke dalam pesta perkawinan mereka. Itu yang terjadi. Jadi dari luar diundang masuk ke dalam. Masuk menjadi bagian daripada mereka. Sama dengan Matius 2. Di situ dikatakan, maka masuklah mereka ke rumah. Dalam itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan. Ini adalah orang Majus. Yang saat ini dibicarakan itu adalah disebutkan orang Iran. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan baik. Berapa umurmu di dalam kekristenan? Engkau boleh datang ke gereja, engkau boleh pulang dari gereja, engkau boleh tidak pernah absen di gereja. Pertanyaannya, apakah Yesus ada di dalam hatimu? Pernahkah saudara mengundang Yesus itu ada di dalam hatimu? Kenal nggak Yesus? Saya memberikan analogi. Ini kelihatannya duduk di sini, ini adalah keluarga. Ini mama. Anaknya mana? Oh, anaknya ini. Oke. Sudah berapa lama mama kamu dia menjadi mama? Pertanyaan yang sangat sedang. Hah? Artinya umurmu 23 tahun. Saya segan menanyakan umur. 23 tahun engkau mengenal mamamu. Kamu tutup mata ataupun tidak perlu melihat mama. Waktu mamamu jalan, kamu bisa tanda ini mamamu atau tidak. Waktu dia masuk dari luar, dari pagar, tutup pintu saja, kamu bisa tahu ini pembantu atau kakak atau nenek atau mama. Betul? Kenapa kamu bisa kenal? Kenapa kamu bisa tahu? Kenapa kamu bisa bedakan? Hanya satu. Karena kamu benar-benar mengenal mamamu. Tetapi pertanyaan berikutnya, Bapak, bagaimana Bapak? Bagaimana Bapak Ibu? Mengenal Yesus harus lebih daripada itu. Amin. Begitu ada signal, ini dari Tuhan. Saya hanya menganalogikan itu adalah seorang mama, seorang papa, seorang ibu, seorang anak. Dengan cara begitu, begitu saya tanya. Saya ada satu teman, saya tanya anaknya, bapak kamu siapa namanya? Alex. Saya bilang bukan Alex, Alox. Enggak Pak, Alex Pak. Alox, enggak Alex. Anak itu bantah terus. Saya bilang kenapa kamu bantah? Dia diam, sama seperti Anda. Saya berkata, karena kamu mengenal bapakmu siapa. Dan kamu tidak bisa pindah ke tempat yang lain. Memang itu bapakku. Bagaimana hidup kita itu terhadap Tuhan? Kita sudah mengenal Tuhan. Bagaimana dengan orang Majus? Lihat aja. Yang satu tadi dikatakan itu adalah perkawinan, bahwa Yesus itu diundang masuk ke dalam. Tetapi orang Majus itu bagaimana? Orang Majus itu lalu sujud menyembah dia. Kenapa sujud menyembah dia? Perhatikan baik. Orang Majus itu bukan orang bodoh. Di dalamnya kedokteran. Ilmu kedokteran ada.
Mereka itu ada bagian daripada itu. Astronot ada. Ilmu pasti alam itu ada. Mereka itu adalah orang-orang pintar. Kok nggak mungkin Tuhan itu memberikan tanda yaitu bintang. Karena mereka bisa menerjemahkan daripada bintang itu sehingga mereka itu bisa jalan. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan itu menuntun orang itu bisa mengerti. Ada kalanya kita tidak mau mengerti. Kita biarkan lebih mengerti dengan pribadi kita masing-masing. Nah, sehingga orang Majus ini sampailah di tempat itu. Lalu apa yang terjadi? Nggak banyak cerita. Mereka itu menyembah. Nggak seperti ada kalanya kita bukan menyembah. Salah satu contoh, kita itu memuji Tuhan dan berkata, glory, glory. Ada kalanya pun seperti setengah-setengah hati. Bukan kayak kita nyanyi itu adalah untuk meninggikan Tuhan, untuk meninggikan dan kemudian memuliakan Tuhan. Tapi ada kalanya kita hanya keluarkan suara tanpa kita itu menghormati. Apakah itu disebut kita mengenal Tuhan Allah kita yang luar biasa? Tuhan mengenal saudara semua di tempat ini. Pasti mengenal saya. Sudah pasti. Tetapi hari ini ucapanmu seperti glory, glory, haleluya. Amin. Persembahkan hatimu. Ya, haleluya, puji. Sekali lagi, dengan segenap hatimu katakan, glory, glory, haleluya, haleluya. Yes, amen. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Jauh lebih baik ini daripada yang tadi. Undang Yesus menjadi Tuanmu. Bukan engkau yang menjadi Tuan dan suruh Tuhan yang bekerja. Bukan itu. Amin. Colek kiri kananmu. Colek dia. Undang Tuhan Yesus di hatimu. Amin. Bisa beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, perhatikan. Yohanes 2 itu berbicara tentang apa? Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Belum waktunya. Belum waktunya. Punya masalah enggak? Mereka punya masalah. Di perkawinan tamunya belum pulang. Tamu-tamu besarnya belum pulang. Harusnya minum daripada anggur yang terbaik. Tapi anggur yang terbaik itu habis. Itu akan mempermalukan. Sama dengan orang Majus. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Kenapa? Karena begitu pulang ke tempat Herodes kembali. Saudara berpikir mereka orang Majus bisa aman. Ada siasat daripada raja itu kalau busuk. Pasti orang Majus tidak boleh tahu. Dan mereka itu akan dibinasakan. Ada masalah yang di depan. Yang bisa kita tahu. Seperti perkawinan di Kanaan ini. Tetapi ada masalah di dalam kehidupan kita yang tidak pernah kita tahu. Tapi itu mencekamkan. Berapa orang bisa memprediksi ada COVID? Berapa daripada teman-teman kita hilang? Berapa orang bisa prediksi bahwa
Medan bisa banjir, hampir semuanya kena. Dan saya sendiri itu ada kali pertama kena. Siapa bisa prediksi? Tapi saya ingin bertanya di tempat ini, berapa orang masih bernafas di tempat ini? Angkat tangan. Yang namanya bernafas pasti punya masalah. Amennya kok lemes. Mau nggak punya masalah? Mau? Nanti dipindahkan ke 1 kali. Itu kalian yang ngomong. Jangan serius sekali. Ya. Tapi perhatikan baik. Yang punya masalah itu pasti besar. Kalau yang kecil itu bukan masalah. Itu mainan. Engkau yang telah melewati masalah besar, itu masalah jadi kecil. Karena kamu sudah menang. Masih ingat? Karena di akhir tahun itu nggak usah yang berat-berat sekali khotbahnya. Logikanya aja yang muncul. Masih tahu? Goliat gede, besar. Nggak ada di sini ukurannya. Ini ukurannya ramping semua. Tapi itu gede besar. Menakutkan. Dan mereka berkata, hanya Goliat satu aja, semuanya kalah. Lawannya bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul. Apa yang terjadi? Begitu lihat, gemetar, takut. Mungkin dalam hatinya berkata, matilah Bu, matilah, kali ini matilah. Jangankan perang, lihat aja udah takut. Masalah nggak? Masalah. Tapi bagaimana dengan Daud? Yang satu bidang, yang bagian itu adalah berdiri dalam ketakutan. Goliat berdiri dengan pede, aku makan semuanya itu. Tapi bagaimana dengan Daud? Daud tidak berdiri di tempat yang takut. Bukan berdiri di tempat yang menang. Tapi Daud berdiri itu di tempatnya Tuhan. Karena di dalam pola pikirnya, di dalam hatinya, dia percaya Tuhan itu menyertai dia. Maka itu dia tidak perlu lihat yang besar atau kecil. Yang namanya masalah pasti besar. Kalau yang kecil bukan masalah. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu ya yang namanya yang besar. Kalau engkau pukul anak kecil, kamu jadi masalah. Tapi kalau kamu pukul itu orang-orang besar, jatuh, orang jadi terkenal. Kamu jadi hebat. Itu yang terjadi. Maka apa yang terjadi? Daud dengan tenang, dia tahu dia punya Tuhan. Maka dia itu dengan cara yang sangat tenang untuk melakukan tugasnya. Berapa orang di tempat ini dalam keadaan kacau tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam keadaan kalut engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Masalah itu datanglah lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Saya berkata bukan artinya pendeta itu hebat. Saya lihat mama saya itu ada di meja makan. Saya itu juga kalut. Karena mama saya itu umur 98 tahun. Dan dia tidak bisa berjalan sendiri. Dan air udah semakin naik, semakin tinggi. Sudah semakin tinggi, udah dekat kepada daun mejanya makan. Sampai saya ngebayangin, kalau dia itu airnya naik terus, kan mejanya ikut naik kan kayu kan. Naik sampai ke plafon pula mama saya. Gimana saya tarik turunnya? Itu pikiran saya. Dan saya berkata kepada mama saya, "Ma, kayaknya di meja pun gak bisa. Air sudah naik lagi. Lalu mau kemana?" Kita ungsi lagi ke rumah sebelah yang ada lantai 2. Saya keluar lagi dari rumah saya ke komplek ke depan pos. Lalu saya cari orang, ada nggak yang di pos itu? Saya panggil, "Bang, tolonglah bang, tolonglah." Ada teman yang berkata, "Ya, tapi nanti ada sesuatunya." Pasti ada sesuatu lah. Nggak tahu sesuatu itu apa, kita pun nggak tahu. Ya. Pokoknya panggil 2 yang tegap-tegap masuk dulu kan. Sampai ke dalam rumah kami.
Dan kemudian mama saya digotong. Sampai ke rumah orang, ya pasti mereka pasti buka pintu, karena di dalam komplek itu saya kenal dan mereka juga kenal saya semua. Dan hubungan kami baik. Tapi saya ingatkan di tempat ini, kalau Anda sadar masih hidup, pasti bisa ketemu masalah. Amin. Tapi satu hal, kok takut? Satu hal, kalau engkau bersama dengan Tuhan, masalah itu terbagi dua. Masalah, ada emas, ada Allahnya. Ada emasnya dapat, Allahnya dapat. Dua-duanya dapat. Pasti menang. Amin. Ya kok pelit sekali tepuk tangannya. Yes, haleluya. Yang ketiga, cara Tuhan itu menuntun. Cara Yesus itu menuntun. Lihat aja di dalam Yohanes 2 itu sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali. Kalau mau lebih dalam lagi nanti itu daftar di STT Pelita Kebenaran. Karena lebih dalam. Dan Anda tahu dan tidak diombang-ambing oleh YouTube, Instagram, segala macam. Kenapa? Karena banyak orang itu terpengaruh karena pengetahuan Alkitabnya, teologinya nggak dalam. Sehingga lihat ini bagus, ini bagus, ini bagus. Akhirnya bingung sendiri. Lihat, Yohanes 2. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, berbuatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, berbuatlah. Saya selalu berkata begini, gak usah pakai otak deh. Parkir aja otakmu. Biar aja otak firman Tuhan itu masuk dalam. Karena apa? Ibu Yesus tahu. Kalau difirmankan oleh Yesus, apa yang terjadi? Itu yang pasti betul. Itu yang pasti benar. Itu yang pasti mujarab. Walaupun gak logika. Itu yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi? Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Coba kalau ibunya nggak ngomong begitu, nggak kasih pengertian. Maka pelayan-pelayannya itu berpikir, ini kan untuk cuci kaki. Air ini ngapain? Kenapa? Harus dimasukkan kendi, kemudian mesti dikasih. Tetapi sesuatu yang terjadi. Air kenapa bisa berubah menjadi anggur? Berapa orang yang mau tahu? Kenapa air itu bisa berubah menjadi anggur? Yang mau tahu angkat tangan. Nanti setelah di surga. Kenapa? Karena itulah rumusnya Tuhan. Ada kalanya otak kita tidak bisa mencerna. Dan kita anggap aneh. Itu yang terjadi. Dan bagaimana dengan orang-orang Majus di dalam Matius 2? Maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan-jalan. Kenapa mereka? Karena mereka dapat mimpi. Mereka mendapatkan petunjuk. Sama seperti Yesus berkata, ambil air taruh. Itu menjadi anggur. Sama seperti orang Majus. Dapat mimpi, lalu dia ikuti arah itu. Perhatikan baik. Tuhan bisa menggunakan keledai untuk mensadarkan Bileam yang mau berbuat jahat. Tapi Bileam memaksakan diri untuk berbuat jahat. Itu keputusan. Petrus, Tuhan menggunakan ayam. Tahu ya ayamnya? Ayam berkokok. Dan Petrus, dia sadar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar kalau mendengar firman Tuhan? Tuhan memberkati kita itu sangat gampang sekali. Tapi bagaimana dengan kita?
mau nggak masuk ke bidang itu firman-Nya? Berapa orang yang mau? Orang yang mau katakan amin. Haleluya. Semangat sekali tempat ini. Haleluya. Kalau sudah semangat, terima hadiah. Yang keempat, siap terima hadiah? Nah, lihat lagi, karena ini Yohanes 2 dengan Matius 2 itu sangat kaya sekali. Kalau gembala di sini bisa cerita 2 hari 2 malam tentang ayat ini. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan itu mencedok air itu, mengetahuinya ia memanggil mempelai laki-laki. Mujizat. Itu sama seperti orang Majus. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan orang lain. Saudara tahu sejarah itu mencatat orang Majus ini pulang dengan selamat. Saudara tahu mereka pulang tanpa ada harta dari mereka. Karena hartanya sudah dipersembahkan. Emas, kemenyan, mur. Mereka tidak pernah berkata, pulang mau makan apa ya? Coba, tapi ini nggak betul. Coba, tapi nggak betul. Hanya ilustrasi. Saya berkata di tempat ini. Berapa orang berani? Sudah, apa yang ada di kantongmu, uangmu, taruh di kolekte, pulang. Oh, belum apa-apa sudah ada yang amin. Itu pelopornya. Taruh, pulang. Pasti kita berpikir apa? Uang parkir mana? Uang ini mana? Nanti mau makan lagi, mau makan steak lagi, bagaimana? Tapi mereka nggak berpikir itu. Kenapa? Karena mereka totally mempersembahkan. Tapi sejarah tidak pernah mencatat mereka itu mati kelaparan di tengah jalan. Mereka pulang sampai ke negaranya, yaitu di Iran, dengan selamat. Karena apa? Kalau waktu saat engkau bersama dengan Tuhan, engkau tidak memperhatikan hidupmu, Tuhan sangat memperhatikan hidupmu. Amin. Itulah kemurahan dan mujizat yang terjadi. Amin. Berapa orang mau lebih mengenal Tuhan? Lihat 4 poin. Pertama, Yesus itu diundang dalam hidup kita. Yang kedua, masalah selalu ada kalau kalian masih hidup. Lihat kiri kanan, pastikan dia hidup. Yang ketiga, firman Allah petunjuk tindakan. Gunakan itu. Amin. Dan keempat, siap-siaplah terima kemurahan dan mujizat Tuhan terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Sekali lagi, angkat suaramu, katakan. Amen. Hallelujah, Jesus. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Hanya musik, tundukkan kepalamu. Bukalah kedua tanganmu. Apa yang kau dapat? Apa yang Tuhan bicara kepadamu? Apakah selama ini
kita masih menempatkan Tuhan di luar daripada kehidupan kita. Sehingga di dalam kehidupan kita bisa sesuka-suka hati. Ada kala sudah mengundang Tuhan dalam hidup kita, namun kita suruh Tuhan itu diam, dan kita yang menjadi Tuhan. Waktu itu yang terjadi, Tuhan tetap diam. Tuhan tetap diam menunggu kita ini sujud menyembahnya seperti orang Majus. Bila hari ini engkau rindu mendengarkan petunjuk daripada Tuhan dengan sangat amat mudah, Tuhan tidak pernah pelit. Tuhan mau menuntun, tapi apakah kita mau belajar mendengar? Jangan pernah takut. Setiap masalah itu membawa kita jauh lebih baik, bukan lebih buruk. Maka bukalah kedua tanganmu, minta sama Tuhan. Bila hari-harimu ke depan engkau rindu lebih dan lebih baik, Tuhan, setiap tangan yang terbuka berilah, karena setiap tangan yang terbuka itu memintanya. Mereka mencarimu. Apa yang menjadi problema daripada umatmu di tempat ini, hambamu pasti tidak tahu, tapi engkau pasti tahu. Setiap orang yang berani untuk menyatakan kepadamu, ya Tuhan, engkau tidak pernah melepaskan mereka. Mereka dalam keadaan yang tidak baik sekalipun akan beralih pulih dan menjadi baik dan lebih baik. Mereka di dalam bisnis sekalipun, semuanya akan mendapatkan ide-ide surgawi pada saat dimana mereka itu berharap kepadamu, berpikir sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah petunjuk kepada umat-Mu di akhir tahun dan di awal tahun, sehingga di dalam perjalanan hidup mereka di hari-hari ke depan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan orang-orang dapat melihat kehidupan daripada umat-Mu di tempat ini. Kemuliaan Tuhan selalu menyertai umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Engkau pakailah tangan-tangan mereka berkarya, ada keberhasilan dan keberuntungan. Pakailah setiap keluarga di tempat ini saling mencintai, suami, istri, anak-anak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tibalah kita saat ini memberikan persembahan. Persembahan diberikan 2 kali. Ada persembahan umum dan persembahan pelebaran pembangunan. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sama-sama. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio manise, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise,
Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada siang hari ini. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga. Kiranya firman-Mu yang Kau sampaikan ya Bapa, itu menguatkan kami ya Bapa, untuk selalu mengandalkan diri-Mu, untuk selalu berjalan bersama-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat yang Kau sediakan sepanjang tahun ini. Terima kasih ya Bapa buat segala perhatian-Mu. Kami percaya kami akan selalu mengandalkan diri-Mu sebagai Allah kami, Raja kami. Jangan biarkan kami mengandalkan kesombongan kami ya Bapa. Biarlah diri-Mu semata ya Bapa yang dijunjung tinggi ya Bapa. Kau padamkan semua ya Bapa keangkuhan kami ya Bapa. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa, melalui hamba-Mu Bapak Stefanus Leong ya Bapa. Kiranya hamba-Mu ini ya Bapa, Kau pakai secara luar biasa untuk menuai jiwa-jiwa bagi-Mu ya Bapa. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati gereja yang dia bimbing ya Bapa. Sehingga ya Bapa, nama-Mu yang dijunjung tinggi ya Bapa. Bapa berkatilah keluarganya, rumah tangganya, istri dan anak-anaknya, terutama orang tuanya ya Bapa. Yang Kau selalu memberikan kesehatan yang melimpah-limpah. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang Kau kirimkan hari ini. Biarlah ya Bapa, Kau berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gembala kami, Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapa. Kiranya Engkau berkati juga gembala kami ya Bapa, dengan kesehatan melimpah, visi dan misi yang terbaik untuk GBI Stomo Tower ini ya Bapa. Biar terobosan demi terobosan terjadi untuk GBI Stomo Tower ini. Kau berkati istri dan anak-anaknya ya Bapa, dan orang tuanya, serta keluarganya Engkau berkati berlimpah-limpah. Dan kami mohonkan ya Bapa, berkat Engkau curahkan kepada gembala kami yang ada di pusat, Bapak Insinyur Niko, Bapak Erba Mangyonan, Bapak Edi Prayetno, Bapak Ferry Joshua dan Bapak Yan ya Bapa. Dan seluruh hamba-hamba Tuhan ya Bapa, dimanapun mereka berada dalam pelayanan mereka, Kau berkati mereka, Kau cukupi segala kebutuhan mereka, terutama kesehatan yang melimpah Kau curahkan kepada mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Semuanya itu hanya untuk mutu semesta ya Bapa. Semua itu ya Bapa, untuk mengucap syukur kami kepadamu karena kebaikan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa, persembahan yang kami berikan itu ya Bapa, itu layak di mana-Mu ya Bapa. Kau kuduskan ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar lagi ya Bapa kami mau pulang. Kiranya ya Bapa, penyertaan-Mu sempurna buat kami, sampai kami menyambut tahun baru 2026. Kiranya sepanjang 2026 ya Bapa, ada mujizat yang terjadi di GBI Stomo Tower ini ya Bapa, dan seluruh hamba-hamba Tuhan ya Bapa. Ada mujizat yang Kau curahkan kepada mereka semua.
Kesehatan yang melimpah Kau curahkan kepada mereka semua ya Bapa. Pemulihan terjadi ya Bapa. Yang terikat Engkau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Bapa, mujizat, berkat, damai sejahtera Engkau limpahkan kepada mereka semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, sebelum kami pulang ya Bapa, kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, pengumuman bahwa pada tanggal 1 kita tidak mengadakan ibadah tempat ini. Para jemaat kasih Tuhan diarahkan ke gereja pusat atau juga boleh ke MMTC. Baiklah, mari angkat kedua tanganmu, tujukan hatimu dengan penuh iman, percaya kepada Tuhan. Dan terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, persekutuan manis bersama-sama dengan Roh Kudus, jadilah itu milikmu hari ini, esok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Merry Christmas dan Happy New Year, menjelang Happy New Year. God bless you. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Amen. Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah, mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, sio, sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Ale semua dicinta Tuhan Yesus.